warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persamaan dan Pertidaksamaan Kalkulus Dasar beserta sifat-sifat dan contoh aplikasi ilmu komputer dalam kalkulus dasar. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila Pada sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pandi Amri sebagai pemateri pertama. Dan saya Najibul Abid sebagai pemateri kedua. Saya Zahra Paramita sebagai pemateri ketiga. Saya Abdul Halim sebagai sesi saran dan tanya jawab. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Dan kepada seluruh teman-teman, kami ucapkan juga terima kasih telah hadir hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kami. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami ini. Kepada Pandi kami persilakan. Bagian 1. Sistem persamaan. Definisi dan jenis sistem persamaan. Sistem persamaan adalah kumpulan dua atau lebih persamaan yang harus dipenuhi secara simultan. Dalam sistem ini, setiap persamaan memiliki variabel yang sama, dan solusi dari sistem adalah nilai-nilai variabel yang semua persamaan dalam sistem tersebut. Sistem persamaan dapat diwakili dalam bentuk aljabar dan seringkali digunakan untuk model matematis dalam berbagai bidang. Jenis-jenis sistem persamaan. 1. Sistem persamaan linear. 2. Sistem persamaan non-linear. 3. Sistem persamaan homogen dan non-homogen. Sistem persamaan terbatas dan tak terbatas. Metode penyelesaian sistem persamaan. Penyelesaian sistem dalam kalkulus dapat dilakukan melalui beberapa metode yang bervariasi tergantung pada jenis persamaan yang dihadapi. 1. Metode analitik. 2. Metode substitusi. 3. Metode eliminasi. 4. Metode grafis. 5. Metode Newton-Raphson. 6. Metode dissection. Sifat-sifat sistem persamaan. Sistem persamaan memiliki sifat penting yang mempengaruhi bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Berikut adalah beberapa sifat utama dari sistem persamaan. 1. Sifat keberadaan solusi. 2. Sifat unik banyaknya solusi. 3. Sifat linearitas. 4. Sifat homogenitas. 5. Sifat keberlanjutan. 6. Sifat kesetaraan. 7. Sifat penjumlahan. 8. Sifat determinan. Saya akan melanjutkan materi ingin menjelaskan apa itu sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan adalah hubungan sistematis yang menyatakan bahwa dua ekspresi tidak sama, yang mana salah satu ekspresi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan yang lainnya. Dan biasanya dalam bentuk aljabar digambarkan atau dituliskan menggunakan simbol. Dan adapun jenis-jenis pertidaksamaan. 1. Pertidaksamaan linear. 2. Pertidaksamaan kuadratik. 3. Pertidaksamaan rasional. 4. Pertidaksamaan eksponensial. 5. Pertidaksamaan logaritmik. Dan yang keenam, sistem pertidaksamaan. Dan adapun metode penyelesaian pertidaksamaan. 1. Menggunakan metode aljabar. 2. Menggunakan metode grafik. 3. Menggunakan metode interval. 4. Menggunakan metode pemrograman linear. 5. Menggunakan metode eliminasi. Dan yang keenam, menggunakan metode pengujian titik. Dan adapun sifat-sifat pertidaksamaan. 1. Sifat pemberian operasi. 2. Sifat transivitas. 3. Sifat komposisi. 4. Sifat inverse.
5. Sifat homogenitas. 6. Sifat keterhubungan. 7. Sifat keterbatasan. 8. Sifat simetri atau dalam sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikasi dalam ilmu komputer. Yang pertama, ada algoritma optimisasi, yaitu proses mencari nilai terbaik dari suatu fungsi dengan mempertimbangkan batasan yang ada. Algoritma optimisasi juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, penjadwalan, dan pengolahan data. Ada 6 algoritma optimisasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada algoritma simplex. Algoritma ini digunakan untuk mencari solusi optimal dari fungsi tujuan yang dinyatakan dalam bentuk linier dengan batasan linier. Yang kedua ada algoritma gradient descent. Algoritma ini sering digunakan untuk menemukan minimum fungsi yang dapat terdiferensiasi. Lalu yang ketiga ada algoritma genetik. Algoritma ini sangat berguna untuk mencari solusi dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Lalu yang keempat ada algoritma simulated annealing, digunakan untuk menemukan solusi mendekati optimal dalam ruang pencarian yang besar. Lalu yang kelima ada metode pemrograman dinamis, digunakan untuk masalah dengan sifat optimalitas. Lalu yang keenam ada algoritma hill climbing, algoritma yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dengan mengoptimalkan fungsi tujuan secara bertahap. Yang kedua, ada pemrograman linier, yaitu untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan linier. Ada juga beberapa aspek penting mengenai pemrograman linier. Yang pertama ada definisi dan komponen, yang kedua ada model pemrograman linier, yang ketiga ada metode penyelesaian, dan keempat ada aplikasi dalam ilmu komputer. Lalu yang ketiga ada analisis data dan machine learning, yaitu bertujuan untuk memahami dan mengekstrak informasi yang berguna dari data. Ada juga langkah-langkah dan metode dalam analisis data untuk machine learning. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada proses data, yang ketiga ada analisis eksplorasi data, yang keempat ada pemodelan, yang kelima ada evaluasi model, lalu yang keenam ada implementasi dan pemeliharaan. Baiklah, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian yang kelima yaitu bagian kesimpulan. Rangkuman temuan dari studi kasus penerapan mesin learning prediksi kualitas anggur. Yang pertama, ada pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah Wine Quality Dataset dari UCI Machine Learning Repository. Berisi informasi tentang karakteristik anggur dan kualitasnya yang dinilai pada skala 0 sampai 10. Yang kedua adalah pra-pemrosesan data. Proses pembersihan data dilakukan untuk menghapus duplikasi dan menangani nilai yang hilang. Fitur-fitur numerik dinormalisasi untuk memastikan konsistensi skala. Yang ketiga adalah analisis eksplorasi data atau disingkat dengan EDA. Visualisasi data melalui scatter plots dan histogram membantu mengidentifikasi pola dan distribusi kualitas anggur. Lalu, statistika deskriptif memberikan pemahaman awal tentang karakteristik data. Yang keempat, yaitu pemodelan. Algoritma random forest dipilih untuk klasifikasi karena efektivitasnya dalam menangani fitur yang beragam. Dataset dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian untuk memastikan model dapat dievaluasi secara akurat. 5. Evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan teknik key fault cross validation untuk mengurangi risiko overfitting. Lalu metrik evaluasi menunjukkan akurasi sekitar 85% dengan nilai precision recall dan F1 score yang memadai. Yang keenam ada implementasi dan monitoring. Model diimplementasi dalam aplikasi web memungkinkan pengguna untuk memasukkan fitur anggur dan mendapatkan prediksi kualitas. Monitoring dilakukan untuk memastikan model tetap relevan dengan data baru di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah berhadir pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami sampai akhir. Dan kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan kami. Baiklah, kami akhiri presentasi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.